Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua di sini. Jadi pada video kali ini gua akan kembali membahas mengenai anime Haikyuu, yaitu tentang kapten tim SMA Inarizaki yang bernama Kita Shinsoke. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita, kita Shinsoke. Oke, kita Shinsoke. Gue mulai dari mana ya? Oke, gue mulai dari sikap atau personality dari kita Shinsoke ini. Kita Shinsoke pertama nih ya. Kita Shinsoke adalah kapten dari tim SMA Inarizaki yang dimana di akhir episode 19 kemarin dia tuh diturunin ke lapangan ya dikarenakan suatu hal. Nah, jadi seperti apakah sosok dan kemampuan dari kita ini? Ya, gue mulai dari sikap dan personality tadi. Personality atau sikap dari kita Shinsoke, kita memiliki cara bicara yang sangat belak-belakan mirip dengan Ushijima Wakatoshi, di mana kita tidak menutupi kata-katanya saat menyuarakan pendapatnya kepada orang lain. Karena itu, rekan satu timnya sering takut menerima logika dingin dari kita ini. Terlepas dari sikap luarnya, kita sangat peduli dengan rekan satu timnya. Bahkan pada saat Atsumu masuk angin, kita menyuruh Atsumu pulang untuk beristirahat. Dia memberi Atsumu makanan serta minuman dari toko, dan intinya kita adalah kapten yang bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu kepada anggota timnya. Di lapangan kita melakukan apa yang perlu dia lakukan dan yakin dengan keahliannya. Yakin di sini bukan berarti kita sombong, tapi tipe di mana dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan pernah gagal. Dia menyebut bahwa tidak ada alasan untuk merasa gugup, karena sudah sering bermain poli, buat apa lagi gugup. Meskipun cara bicaranya tegas serta ekspresi yang datar ketika berbicara kepada orang lain, dia akhirnya menangis ketika menerima seragam kapten atau momen saat dia diangkat menjadi kapten oleh pelatih polinya di SMA Inarizaki. Kita memiliki cara berpikir yang sangat dewasa. Ya, kita mengatakan bahwa ia cenderung lebih setuju dengan orang dewasa daripada adik kelasnya. Dan sejauh ini memiliki alasan logis untuk merasa bahagia. Ya, kayak robot. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak mengerti alasan gugup. Suna mengatakan atau menyatakan kepada kita kalau kita adalah orang yang tidak pernah berteriak maupun marah. Meskipun dia tidak pernah berteriak ataupun marah, tapi tekanan yang diberikannya oleh kita ini kepada rekan satu timnya itu terasa sekali atau sangat kuat tekanannya. Bahkan setiap latihan klub kita ini tidak pernah terlambat ataupun tepat waktu, dia malah udah duluan di ruangan klub. Kita juga orang yang datang pertama di klub. Latihan lari nih ya, kita nggak pernah lewat jalan pintas. Kalian mah ke kantin aja. Kita tidak pernah memiliki jalan pintas ketika melalui apapun itu, dan tidak pernah gagal dalam pelajaran apapun. Karena itu dia selalu mendapatkan nilai tertinggi dan berkata gagal dalam pelajaran. Apa itu? Kita tidak bermain pada set pertama ketika melawan SMA Karasuno, tetapi diganti pada set kedua saat timnya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan atau dalam keadaan mood yang sangat buruk seperti di episode 19 kemarin. Ketika dia masuk, dia menegur rekan satu timnya masing-masing, terutama Ginjima, karena terlalu gegabah dalam permainannya. Kita membuktikan dirinya sebagai tulang punggung tim atau kapten yang sangat hebat. Ketika dia menyelamatkan banyak sekali paku dari SMA Karasuno, termasuk satu dari serangan es Karasuno yang asli itu Asahi, serangan siklon Kageyama serta Hinata, dan servis jump floater milik Yamaguchi. Kehadirannya di lapangan membantu Inarizaki mendapatkan kembali ketenangan mereka sambil mencegah Karasuno mencetak poin. Pelatih Inarizaki berkomentar bahwa pemain seperti Atsumu, Suna, serta Aran adalah orang yang membawa keputusasaan kepada lawan atau pemain yang membuat tekanan pada tim lawan. Nah, masuknya kita ke lapangan ini untuk memastikan keadaan tetap seperti itu. Selain memperkuat pertahanan, kehadiran kita yang menenangkan atau mengatur alur dari anggota timnya. Kita sangat menyadari kebiasaan rekan satu timnya, termasuk sikap dari si kembar Mia, keinginan kuat Ginjima untuk mencetak poin sehingga membuatnya ceroboh, dan kecenderungan Suna yang santai-santai saat unggul besar. Karena itu, dia terus mengawasi mereka untuk memastikan semua orang berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, kita yang diturunin ke lapangan bukan hanya pada saat timnya terdesak, tapi juga pada saat timnya unggul besar. Karena kalau udah unggul besar itu kan tiap tim itu, kalau kalian nih misalnya kalau main bola udah unggul besar pasti kalian bakal santai-santai karena
kita ini tetap menjalankan seperti jalannya permainan biasa, enggak santai-santai ataupun apapun. Dan kontribusi kita, Inarizaki sukses memenangkan set kedua pada saat melawan SMA Karasuno dengan selisih poin yang sangat besar, yaitu 24-16. Kita bertahan dari sebagian besar set ketiga hingga paruh set ketiga tadi. Dia sekali lagi digantikan untuk memperkuat pertahanan tim dan ketahanan mental tim. Saat melangkah ke lapangan, dia mengungkapkan bahwa dia tidak menyukai moto dari timnya sendiri, yaitu seperti ini: kami tidak membutuhkan hal-hal seperti kenangan. Kita tidak menyukainya karena bagi kita jalan yang ditempuh sama pentingnya dengan jalan menuju masa depan. Kita tidak dapat memahami pemain seperti si kembar Mia ataupun combo ekstrak yang dapat menyerang dengan ceroboh. Tetapi ketika kita mengakui bahwa dia bersemangat ketika melihat mereka bermain. Meski bukan pemain yang mengubah arah permainan, tapi kita memiliki rasa tanggung jawab yang kuat untuk mengawasi rekan satu timnya. Dan kita merasakan hubungan yang mirip dengan Sawamura Daichi. Karena itu dia mempertanyakan pilihan kepada Daichi untuk bergabung dalam pelanggaran daripada menutupi rekan satu timnya. Ia bahkan menunjukkan sedikit tanda ketidaksetujuan ketika Karasuno kehilangan poin karena kesalahan koordinasi yang bisa dengan mudah diselamatkan. Sementara itu, kita sekali lagi membuktikan kehandarannya dengan menerima servis kuat dari S. Arasuno Asahi dan kemudian melindungi si kembar Mia ketika mereka tidak dapat melakukan serangan tempo yang tidak terkoordinasi. Kita juga mempunyai kepedulian yang cukup gue segani. Ya, pada satu momen sebuah tindakan yang gagal dilakukan oleh Daichi untuk rekan satu timnya. Namun, kita ini tampaknya memahami sepenuhnya dan menghormati Daichi Sawamura. Setelah itu, kita tetap terus mengamati pertandingan secara mendetail selama sisa-sisa pertandingan di set ketiga. Dia mengungkapkan bahwa orang-orang sering bertanya kepada dirinya apakah dia merasa sedih karena tidak menjadi reguler atau memiliki junior-junior berbakat seperti Mia Atsumo. Alih-alih merasa tidak aman atau cemburu, kita senang dan bangga bisa bermain bersama para pemain seperti itu. Seperti yang dikatakan kita, aku adalah manusia yang tersandung pada jamuan monster. Nah, setelah kekalahan timnya melawan SMA Karasuno di tingkat nasional, kita meyakinkan si kembar bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dengan permainan terakhir mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa dia bangga bisa bermain dengan rekan satu timnya dan berharap waktu mereka bermain bersama bisa lebih lama lagi. Setelah lulus SMA, dia bekerja sebagai petani dan tetap tinggal di tempat neneknya dan mengurus sawah di tempat neneknya. Jadi itulah sedikit pembahasan mengenai Kita Shinsuke, kapten dari tim SMA Inarizaki. Menurut gue pribadi nih ya, kita ini adalah kapten terbaik yang ada di anime Haikyuu setelah Sawamura Daichi dari SMA Karasuno. Nah, dan kita juga adalah pemain yang berbakat yang berkemampuan untuk mengendalikan alur timnya layaknya kapten yang sangat handal. Ya, menara tim atau bisa dibilang raja lapangannya Inarizaki. Ya, kalau kalian tanya kenapa kita nggak main full aja, nah mungkin ya penyebab kita ini hanya bermain digunakan sebagai kartu as ketika timnya mendapatkan keunggulan dan sedang dalam keadaan permain tidak stabil aja. Ibaratnya gini nih, kalian waktu puasa, kalian yang puasa nih ya, waktu nggak puasa kan kalian bisa minum kapan aja gitu loh kalau haus. Nah, lega nggak kalau kalian habis haus minum langsung? Lega nggak? Lega dong pastinya, kayak habis berak. Tapi legaan mana nih ya, habis kalian setengah hari nggak minum gitu loh dan minum waktu buka puasa. Nah, legaan mana? Minum waktu haus langsung minum atau setengah hari nggak minum baru minum? Lega mana? Nah, pasti lega ya waktu setengah hari nggak minum kan. Nah, mungkin ibaratnya gitulah ya, mungkin kalian nggak paham mungkin ya, dengar penjelasan gue aja lah. Intinya kita ini cuman digunain buat kartu as aja, kayak ibarat contoh puasa tadi. Ulangi aja gue yang ngomong apa, mungkin kalian ngerti atau enggak ya. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai kapten tim SMA Inarizaki, Kita Shinsuke. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembahasan gue kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada request, saran atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Ya, sesuai keinginan kalian yang ngomen-ngomen. Bang, bahas Rengoku Kujuro chapter ketiga. Oke, next bakal gue bahas. Tunggu gue buat scriptnya dulu. Oke, gue admin di channel. Sekian video kali ini dan terima kasih. Saya,